Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu, NIM 200440081. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Fikih Mawaris, yaitu tentang warisan atau faraid. 1. Pengertian waris. Menurut bahasa Al-Miraj, dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna Al-Miraj menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Adapun dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapak saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutang. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak memanfaatnya bagimu. Ia adalah ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan adapun hadisnya yaitu riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW berkata, pelajarilah oleh kamu Al-Quran dan faraid, serta ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku seorang yang akan diambil Allah, dan ilmu akan segera diangkat. Dikhawatirkan nanti orang akan berselisih tentang pembahagian harta, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya. B. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ilmu itu hanya ada 3 macam. Tidak ada ilmu yang lebih baik dari 3 macam tersebut, yaitu ayat-ayat mahkamah, sunnah qaimah, dan faraid secara adil. C. Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW berkata, pelajarilah oleh kamu faraid dan ajarkanlah kepada manusia lainnya, karena sesungguhnya dia setengah dari ilmu, dan dia yang pertama kali dilupakan oleh manusia, dan yang pertama kali ilmu yang dicabut dari umatku. 2. Rukun waris. Rukun waris ada 3, yakni 1. Orang yang mewariskan atau al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. 2. Orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. 3. Al-mauruthi, yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. 3. Sebab-sebab mewarisi harta, yaitu faktor garis keturunan, faktor pernikahan, faktor memerdekakan budak. 4. Syarat waris. Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketidakadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada 3, yaitu 1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, dan takdiri. 2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia,
baik secara hakiki atau hukmi. 3. Mengetahui sebab menerimanya warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya, atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau wala. Memerdekakan budak. 5. Hal-hal yang menyebabkan tidak mendapat warisan. 1. Budak. 2. Pembunuhan. 3. Berbeda agama. 6. Orang-orang yang mendapatkan harta warisan menurut Imam Hanafi. 1. Asobabul furud. 2. Asobah nasabiyah. 3. Asobah sababiyah. 4. Sisa harta warisan kepada zawil furud. 5. Zawil arham. 6. Orang yang memerdekakan budak. 7. Orang yang ditetapkan mempunyai hubungan kekeluargaan. 8. Orang yang diwasiatkan kepadanya melebihi dari 1/3. 9. Baitul mal. 7. Istilah-istilah dalam ilmu faraid. 1. Asobabul furud, yaitu orang yang mendapatkan waris dari harta dengan jumlah yang telah ditentukan, jumlah bilangannya, yaitu 1/2, 1/4, 2/3, 1/8, 1/3, dan 1/6. Yang kedua, asobah, yaitu orang yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian atau mewarisi seluruh harta warisan. Asobah ini terbagi kepada 2 macam, yaitu asobah nasabiyah, terdiri dari 3 bentuk, yaitu asobah binafsih. Asobah binafsih yaitu ahli waris laki-laki yang tidak diselingi dalam keturunannya itu wanita. Mereka adalah garis keturunan anak laki-laki, ayah, saudara, dan paman. 2. Asobah bighairih, yaitu ahli waris wanita yang mendapatkan bahagian 1/2 apabila ia sendiri, dan 2/3 apabila ia lebih dari 1. Mereka menjadi asobah dengan adanya bersama mereka saudara laki-laki mereka. Yang pertama, anak perempuan beserta anak laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dan saudara laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga, saudara perempuan dan saudara laki-laki yang sekandung dengan si mayit. 4. Saudara perempuan dan saudara laki-laki yang sebapak dengan si mayit. 3. Asobah ma'al ghairih, yaitu ahli waris perempuan yang memerlukan ahli waris perempuan lain agar bisa menjadi asobah, yaitu saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih, bersama 1 orang anak perempuan atau 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan sebapak, yaitu seorang atau lebih, bersama 1 orang anak perempuan atau 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan mereka mengambil sisa harta setelah mendapat bahagian tertentu. 4. Asobah sababiyah, yaitu seorang yang telah memerdekakan budak. Bila mantan budak itu mati, ia menjadi asobah si mayit. 3. Zawil arham, yaitu orang-orang yang dekat hubungannya dengan si mayit, akan tetapi bukan asobul furud dan bukan pula asobah. Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat mereka tidak mewarisi dan harta kembali kepada baitul mal. Hanafi dan Ahmad berpendapat mewarisi apabila ahli waris asobul furud dan asobah tidak ada. Yang keempat, baitul mal, yaitu suatu lembaga dalam bidang penanganan harta kaum muslimin yang didistribusikan untuk kepentingan umat. 5. Al-hijab, yaitu terhalangnya orang-orang untuk mendapatkan warisan, baik seluruh harta ataupun sebagian harta, dikarenakan adanya orang-orang lain yang lebih berhak. Hijab ini terbagi 2, yaitu hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson ialah kurangnya pendapatan bahagian harta karena adanya orang lain. A. Suami hijab dari 1/2 kepada 1/4 ketika ada anak. B. Istri terhijab dari 1/4 kepada 1/8 ketika ada anak. C. Ibu terhijab dari 1/3 kepada 1/6 ketika ada anak. Yang kedua, hijab hirman. Hijab hirman ialah tercegahnya seseorang akibat adanya orang lain, seperti tercegahnya saudara ketika adanya anak laki-laki si mayit. Yang keenam, al-aul, yaitu kurangnya harta waris setelah dilakukan pembagian kepada ashabul furud.
Aul terjadi apabila jumlah dari penyebutnya 6, 12, dan 24. Angka penyebut 6 bisa aul ketika pembilangnya 7, 8, 9, dan 10. Angka penyebut 12 bisa aul ketika pembilangnya 13, 15, dan 17. Sedangkan angka penyebut 24 bisa aul kepada 27. Yang ketujuh, ar-rad, yaitu berlebihnya harta setelah dilakukan pembagian kepada ashabul furud dan ahli waris yang lain tidak ada. Para ulama berbeda pendapat tentang sisa harta, apakah kembali kepada ashabul furud atau kepada baitul mal dan zawil arham. Contoh pembagian harta waris. Misalkan, ada si mayit meninggalkan harta sejumlah 4 juta dengan ahli waris sebagai berikut, yaitu suami, 2 orang anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Jadi suami mendapatkan 1/4 karena disebabkan adanya anak si mayit, dan anak mereka menjadi asobah bil ghairi, mengambil sisa seluruh harta dengan perincian perbandingan 1:2, 1 bagian untuk anak perempuan dan 2 bagian untuk anak laki-laki. Jadi pembagiannya dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu suami mendapatkan 1/4 itu dikali dengan 4 juta sama dengan 1 juta. Asobahnya itu ada 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Jadi sisa hartanya itu ada 3 juta. 3 juta itu dibagi kepada 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki dengan perbandingan 1:2. Jadi 2 orang anak perempuan itu mendapatkan 1.500.000 dengan masing-masing mendapatkan 750, dan anak laki-laki itu mendapatkan 1.500.000. Jadi jika dijumlahkan semuanya, 1 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 4 juta. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.